Direktorat Narkoba Polda Lampung Minggu siang menangkap 2 anggota jaringan narkoba antar provinsi. Kedua tersangka berinisial SH, warga Waihalim, dan seorang wanita berinisial FS, warga Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Polisi menyita 7,2 kg sabu-sabu asal Riau yang akan diedarkan di Lampung. Barang bukti disita dari tersangka SH di 2 tempat, yakni di rumahnya dan rumah orang tuanya. Sementara tersangka FS berperan bagian administrasi atau anak buah pemilik narkoba warga Riau. FS bagian juru bayar kurir dan menyetorkan keuntungan penjualan narkoba di Lampung kepada bosnya. Setiap kali pengiriman per kilonya dia mendapatkan keuntungan 10 juta. Dan total yang sudah dia terima kurang lebih 100 juta. Ini jaringan mana, Pak? Ini jaringan dari Pekanbaru, Riau. Ini khusus narkoba ini diedarkan di Lampung, ya, Pak? Ya, khusus untuk narkoba ini akan diedarkan di Lampung. Ya, yang bersangkutan adalah salah satu kaki tangan dari yang DPO, ya, ZS itu. Sehingga Jaringan kelas kakap ini telah lebih dari 3 kali mengirimkan narkoba dalam jumlah banyak ke Lampung. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemilik narkoba. Dua tersangka yang ditangkap terancam 20 tahun penjara. Ini merupakan tangkapan Polda Lampung terbesar selama 2022. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Karyawan perusahaan swasta bernama Firdaus Ahmad Afrianda berusia 23 tahun, Jumat malam ditetapkan sebagai tersangka setelah membuat laporan palsu ke Polsek Kedaton, Bandar Lampung. Tersangka berbohong telah menjadi korban perampokan saat dalam perjalanan pulang kerja. Laporan penodongan senjata apinya, dia menodongkan senjata api warna. Tersangka berpura-pura dihadang 2 orang yang membawa senjata api dan merampas tas berisi uang 3,7 juta rupiah milik perusahaannya. Kebohongan tersangka terungkap setelah polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Banyak pengakuan tersangka yang tidak sesuai dengan fakta di lokasi. Polisi tidak menemukan tanda-tanda perampokan. Setelah diinterogasi kembali, Firdaus akhirnya mengakui jika ia membuat laporan palsu. Lalu tas saya dibuangkan. Buang sana, buang sini gini ya. Itu, buang sini. Wah. Dan kita cek di situ, kecurigaan kita ternyata mendekati kebenaran alibi kita. Ini ada yang nggak beres. Setelah dilakukan integrasi oleh Reskrim, ternyata benar. Apa yang dia laporkan adalah tidak sesuai apa yang terjadi, yang dialami pelaku terjadinya itu. Tersangka mengaku nekat membuat laporan palsu karena uang setoran kantornya telah dipakai untuk membayar utang dan berjudi. Nggak ada kejadian apa-apa. Apa kamu sering begini enggak? Apa? Sering lakuin begini enggak? Enggak, Pak, enggak. Buat rekayasa, Enggak, Pak. hobi main judi online. Enggak, Pak. Kalau judi online Main judi bola ini baru 2 bulan ini lah, Pak. banyak kalahnya. Banyak kalah, Pak. Nah, betok kalah masih judi terus. Sebelumnya itu ya udah nggak main-main judi gitu, Pak. Tersangka dijerat dengan pasal 220 dan pasal 266 KUHP tentang laporan palsu serta terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pencurian motor di Bandar Lampung kian merajalela. Mereka bahkan memanfaatkan situasi hujan untuk berbuat kejahatan dengan berpura-pura meneduh. Di antaranya di salah satu gerai ponsel di Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Pencurian motor terekam CCTV. Kedua pelaku yang datang berboncengan saat hujan lebat berpura-pura meneduh. Keduanya menggunakan jaket pelindung hujan kemudian mencuri motor pegawai gerai ponsel saat korbannya lengah. Terteduh di sini dia. 2 orang pelaku. 2 orang. Itu saat itu kita lagi di dalam atau bagaimana, Bang? Lagi di dalam, duduk di bawah, Pak. Memang nggak terawasi ya? Nggak kelihatan ya. Karena ketutupan di etalase. Ya, semenjak dia numpang neduh sampai dia ngambil motor itu berapa lama sih selang waktunya? 10 menitan, Pak. 10 menit aja ya.
Dia pergi itu memang masih hujan atau sudah reda itu bang? Masih hujan. Masih hujan. Hujan deras itu, Bang. Di waktu yang sama, pelaku juga menggasak motor milik pengunjung rumah makan di Jalan Pagar Alam, Kelurahan Segala Mider, Bandar Lampung. Setelah ditanya saya kurang tahu karena soal itu waktu itu lagi sore gerimis dan saya lagi neduh. Itu diduga motor pengunjung, pembeli atau karyawan, Bang? Pembeli kayaknya sih. Pembeli ya? Pencurian 2 motor yang terjadi pada hari Sabtu sore di Bandar Lampung ini telah dilaporkan ke polisi. Korban memberikan arsip rekaman CCTV kepada polisi untuk membantu mempermudah mengenali identitas pelaku. Nabila Setia melaporkan dari Bandar Lampung. Selain di kota Bandar Lampung, pencurian motor juga terjadi di salah satu gerai ponsel di Bandar Jaya, Lampung Tengah pada Sabtu siang. Pelaku berjumlah 2 orang dan tidak membutuhkan waktu lama membawa kabur motor incarannya. Pencurian motor tersebut terekam kamera pegawai CCTV yang dipasang di gerai ponsel. Pelaku mencuri motor milik pegawai gerai ponsel. Korban baru menyadari motornya hilang saat istirahat kerja. Makan siang itu sekitar jam 12.50-an aku keluar, posisi motor tuh cuma ada 2. Kan seharusnya ada 3 kan sama motor aku. Keluar cuma ada 2 aja. Itu baru seketika langsung sadar, langsung putar balik, langsung lihat CCTV itu dan ternyata diambil orang, kayak nggak ada lagi. Langsung sontak aja, langsung buka CCTV. Pencurian motor telah dilaporkan ke Polsek Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Korban memberikan arsip rekaman CCTV kepada polisi untuk membantu mengenali identitas pelaku. Polisi diminta menangkap pencuri motor korban. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.